Ternyata pihak medis memang datang terlambat, tapi wasit tidak terlambat untuk memanggil medik. Hai para pebisnis excellent, gimana kabar Anda? Senang sekali ketemu sama Anda. Kemarin kita dapat kabar duka bahwa salah seorang pemain berbakat dari Cina, pemain yang pernah mendapatkan ranking nomor 8 dunia, Zhang Zijie, meninggal dunia ketika sedang bertanding di Indonesia. Tiba-tiba beliau jatuh dan dibawa ke rumah sakit, sempat dipindah lagi ke rumah sakit yang lain, ternyata beliau meninggal dunia. Saya terus terang sedih dengan hal tersebut, tapi saya juga sedih yang kedua adalah dengan bagaimana organisasi kita menghadapi apa yang terjadi tersebut. Setelah kejadian tersebut, ada muncul respon dari PBSI dan beliau mengatakan bahwa dalam pernyataan tersebut bukan cuma mengatakan, tapi menyalahkan. Ini yang saya nggak suka. Ada dua pihak yang disalahkan. Pihak pertama yang disalahkan adalah wasit. Beliau menyalahkan wasit. Beliau mengatakan bahwa tim medis tidak bisa masuk sebelum wasit mengizinkan. Yang kedua yang disalahkan adalah BWF, ya, Badminton Worldwide Federation, dan Badminton Asia. Dikatakan bahwa ini sudah sesuai dengan peraturan dari BWF dan juga Badminton Asia. Dikasih tahu seperti itu. Dua pihak yang disalahkan oleh mereka. Ketika saya mencoba mencari sendiri video originalnya, apa yang terjadi, saya melihat bahwa ternyata pihak medis memang datang terlambat, tapi wasit tidak terlambat untuk memanggil medik. Begitu pemain terjatuh, wasit langsung mengangkat tangannya lalu bilang, medik, 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 sampai 3 kali dia manggil dan tidak pernah menurunkan tangannya sampai pihak medik datang. Saya tidak akan komentar tentang apakah harus dilakukan CPR atau tidak, karena itu bukan keahlian saya. Tapi sikap yang bisa kita pelajari adalah sikap menyalahkan ini. Seperti saya bilang, PBSI menyalahkan dua pihak. Yang pertama menyalahkan wasit yang sudah secara langsung mengangkat tangannya tapi masih disalahkan. Yang kedua yang disalahkan adalah pihak BWF dan Badminton Asia. Lalu bagaimana respon dari BWF? Akun resminya BWF di Instagram mengatakan bahwa kami memang mempunyai instruksi dan guidelines, tapi instruksi dan guidelines untuk medis ini bisa ditetapkan secara fleksibel kok di lapangan. Dengan kata lain, BWF juga kembali menyalahkan. Saya terus terang tidak suka dengan sikap seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalnya terjadi di bisnis, terjadi masalah di perusahaan, pernah enggak? Pasti pernah, ya. Di perusahaan kita pasti pernah terjadi masalah. Masalah sama customer, masalah sama karyawan, dan itu sering kali terjadi. Bagaimana kalau misalnya pada saat masalah terjadi tersebut, yang terjadi adalah saling blaming, saling menyalahkan. Apa yang terjadi ketika saling menyalahkan? Yang terjadi adalah kita tidak pernah tahu di mana sebenarnya akar masalahnya. Yang terjadi adalah akhirnya yang paling tidak bisa mempertahankan pendapatnya itu akan keluar dari perusahaan. Lalu siapa yang bertahan? Yang paling bertahan adalah yang paling politis, yang paling pintar nyalahin orang lain. Itu bukan salah saya, itu bukan salah saya, itu bukan salah saya, itu bukan salah saya. Itu adalah orang-orang bertahan. Dan pada akhirnya perusahaan akan diisi oleh orang-orang yang politis, orang-orang yang pintar cari muka, orang-orang yang pintar menjilat dan paling pintar untuk bersilat lidah. Pada akhirnya menjadi seperti itu. Ketika kita ngomong perusahaan, ketika ada masalah, apa yang harus dilakukan? Langkah nomor 1 adalah kita memang sudah harus prepare for the worst condition. Pernah nggak customer sampai ngamuk-ngamuk, sampai marah, bisa sampai sampai pukul meja? Pasti pernah juga mungkin, ya. Kalau misalnya seperti itu, maka saran saya adalah berlatih. Kita dulu di hotel, ketika saya lagi mengurus hotel sekitar 15 tahun yang lalu, yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah kita secara rutin setiap bulan kita melakukan role play untuk menghadapi kasus-kasus yang paling parah. Misalnya ada ibu-ibu hamil misalnya sama suaminya, mereka lagi kecapean, mereka mau check in tapi kelamaan, yang lain malah diduluankan, lalu mereka ngamuk. Gimana cara menghadapinya? Misalnya seperti itu. Atau misalnya ada customer datang, lalu ternyata mungkin mobilnya nggak sengaja kesenggol sama mobil lain, terus dia marah. Bagaimana cara kita menghadapi tersebut? Kita sengaja berlatih untuk kasus-kasus yang paling berat ini terlebih dahulu. Dan kita sudah membuatkan guidelines-nya. Kalau misalnya kasusnya berat, apa yang akan kita lakukan? Salah satu contoh realnya adalah seperti ini. Dulu ketika saya lagi di Pekanbaru, yang namanya mati lampu, itu masa-masa sebelum diangkatnya Dahlan Iskan dulu, ya, menjadi Direktur PLN. Mati lampu di Pekanbaru itu bisa terjadi sampai 7 kali, 10 kali dalam satu hari, 7 sampai 10 kali dalam satu hari. Kalau misalnya mati lampu, sekali mati lampu tuh bisa berkisar antara sekitar 2 jam, kadang-kadang ada yang 5 menit, kadang-kadang bisa sampai 5 jam, bisa lama banget. Kalau sudah seperti itu, sudah pasti customer nggak nyaman. Kalau misalnya mati lampu masih ada genset, nggak ada masalah. Kita sudah punya 2 genset, tapi pernah kejadian di mana kedua genset ini pun mati dan menyerah saking parahnya mati lampunya dan saking seringnya mati lampu. Maka kita membuat guidelines. Guidelines yang kita buat adalah kalau misalnya mati lampu 2 jam, apa yang harus kita lakukan? Kalau misalnya mati lampu 5 jam, apa yang kita lakukan? Itu sudah dibuatkan guidelines, ya, dan kita latih bagaimana harus menghadapinya. Ketika mati lampu misalnya selama 5 jam, maka apa yang dilakukan? Para pihak security harus langsung berdiri di koridor, langsung menyinari koridor-koridor, langsung bawa lampu. Langkah keduanya apa? Dari pihak restoran langsung bagi-bagi minuman. Lalu langkah ketiganya apa? Misalnya pihak resepsionis langsung bagi-bagi voucher
belajar untuk mengobati kekecewaan customer. Kasus-kasus terberat ini sudah dilatih terlebih dahulu. Maka tugas Anda sebagai pebisnis excellent adalah, saran saya yang pertama adalah prepare for the worst condition. Buat guidelines-nya. Kalau misalnya ini adalah keadaan terparah, apa yang bisa kita lakukan? Dan buat guidelines itu supaya itu bisa diatasi, bahkan tanpa Anda sama sekali semua ini bisa berjalan. Karena yang namanya bisnis kita semakin besar, sudah pasti semuanya harus bisa berjalan tanpa kehadiran kita. Yang kedua adalah dilatih. Dilatih sampai tim-tim Anda menjadi lancar dan menjadi makin ahli dalam menangani masalah ini. Bagaimana dengan Anda sendiri? Apa Anda mempunyai pendapat yang berbeda atau Anda pernah mempunyai masalah yang benar-benar parah? Tolong share bagaimana pendapat Anda di kolom komentar. Salam dahsyat buat Anda.